Oke, baik. Road mapping atau pemeta rencanaan. Jadi sekali lagi saya menggunakan istilah pemeta rencanaan itu sebagai padanan dari road mapping. Kenapa bukan peta jalan? Karena sebetulnya ini arti harfiahnya iya peta jalan gitu. Tapi ini sebetulnya alat yang digunakan dalam perencanaan gitu, dalam manajemen. Jadi itu sebabnya saya lebih menggunakan pemeta rencanaan aja karena pada dasarnya kita membuat peta rencana sebetulnya, bukan peta jalan ya. Kalau peta jalan itu bisa menghubungkan antara kota Tangerang Selatan dengan Depok dengan mana lagi semuanya. Tapi yang saya susun adalah peta rencana. Jadi menunjukkan saya sekarang berada di mana, tujuannya kemana, menempuh lintasan mana itu, gitu ya. Tidak semua alternatif itu saya buat gitu. Ngapain? Karena ini sebenarnya saya sedang membuat perencanaan. Ya, road mapping itu dibuat untuk merencanakan, gitu ya. Oke, baik. Jadi apa sebetulnya arti dari road mapping tadi ini pada dasarnya serangkaian proses perencanaan. Kenapa serangkaian? Karena memang ada beberapa langkah gitu ya. Jadi yang dilakukan itu tidak hanya tunggal. Jadi serangkaian proses perencanaan dalam konteks tertentu, ya, temanya tertentu, bidang tertentu. Eh, Kenapa tertentu? Karena ini untuk menekankan bahwa tidak semua bidang teknologi itu harus dibuat rencananya. Hanya bidang-bidang yang penting saja yang kita buat. Karena kalau enggak kan jadi habis waktu kita untuk membuat roadmap. Jadi sekali lagi ini adalah serangkaian proses perencanaan dalam konteks tertentu yang didorong oleh proyeksi kebutuhan. Jadi kita memproyeksikan kebutuhan di masa datang, gitu ya, yang dianggap penting. Itu ya kuncinya. Jadi misalnya Anda membuat roadmap teknologi energi, Anda harus pertanyakan dulu energi apa yang kita maksud, yang spesifik gitu ya. Kenapa kita perlu membuat rencana teknologi energi tertentu tadi. Nah, itu justru yang harus dirumuskan terlebih dahulu. Oke, makanya kita misalnya menggunakan teknik roadmap ini. Nah, hasilnya tentu saja peta rencana ya atau roadmap. Ya. Nah, esensinya apa di situ? Jadi ada bidang dan fokus yang spesifik yang kita buat terkait roadmap tadi. Kemudian ini sebetulnya berkaitan dengan tujuan strategis. Tujuan strategis apa? Ya bisa tujuan strategis negara, tujuan strategis perusahaan atau lembaga. Ya, jadi selalu berkaitan dengan hal yang strategik. Kalau enggak ngapain? Ya, nggak perlu dibuat roadmap. Ya. Lalu influence-nya atau dampaknya itu biasanya yang menyangkut rangka jangka menengah minimum ya. Oleh karena itu roadmap biasanya dibuat untuk periode 3 sampai 6 tahun. Kenapa 3 sampai 6 tahun? Kalau kurang dari itu, misalnya untuk perencanaan 1-2 tahun, ya bikin saja rencana tindak kan lebih mudah ya. Kalau hanya 1 atau 2 tahun. Eh, Atau misalnya kalau kenapa kok tidak lebih dari 7 tahun? Kalau terlalu lama periodenya, biasanya tingkat akurasinya turun sehingga punya risiko-risiko relevansinya rendah, gitu ya. Oleh karena itu untuk jangka panjang lebih dari 7 tahun, 10 tahun gitu ya. Biasanya kita menggunakan foresight namanya, bukan roadmap. Jadi roadmap itu yang jangka menengah. Kalau yang sangat jangka panjang biasanya foresight. Dulu di BPT kita pernah menyusun foresight bidang teknologi tertentu. Seingat saya kalau nggak salah energi ya. Dan itu dibantu oleh lembaga asing. Oke,
Nah, ini yang penting sebetulnya. Roadmap ini sangat berguna, terutama dalam rangka membangun atau meningkatkan kapasitas organisasi itu sendiri dan memperkuat sinergi. Sinergi masih ngerti ya? Kita dulu belajar di apa? Geometri ya. Di ilmu ukur sinergi itu kalau ada dua pihak, misalnya tenaganya satu, pihak yang lain satu, kalau yang disebut sinergi satu ditambah satu tidak dua kan harusnya kan? Energi resultannya itu tidak boleh hanya saat dua. Kalau hanya nambah, ya udah kita kerja sendiri-sendiri saja. Yang disebut dengan sinergi itu harus lebih besar daripada penjumlahan apa namanya ilmu ukur gitu ya. Jadi bukan satu tambah satu sama dengan dua. Jadi kalau biasanya dengan roadmap kita bisa menggalang kerjasama dengan pihak lain, gitu ya. Sehingga tercipta sinergi. Kemudian ketika itu berkaitan dengan pengembangan teknologi atau organisasi, maka membuka peluang-peluang berkembangnya inovasi yang lebih terkelola, lebih manageable gitu ya. Karena direncanakan. Ketangkap ya, kan inovasi itu bisa terjadi secara sporadis, ya enggak? Anda ditabrak orang, tiba-tiba misalnya keluar gagasan. Atau Anda dihina orang, ya, oh, kamu bodoh, masa mengembangkan produk begini-begini. Bisa mendorong, memotivasi Anda terus jadi kreatif, kemudian keluar inovasi. Jadi inovasi bisa berkembang dari berbagai apa kejadian. Itu artinya memang sporadis betul sering. Nah, seringkali dalam organisasi ya tidak bisa hanya mengandalkan pembaruan-pembaruan yang sifatnya itu sporadis. Kita ingin lebih terencana kan, karena itu memang dibutuhkan. Jadi kita rancang. Nah, dengan caranya salah satunya dengan roadmap itu. Roadmap itu sifatnya memang iteratif, berulang gitu ya. Nanti kita repetisi, kemudian kita evaluasi sudah sesuai atau belum dan seterusnya. Jadi mirip misalnya dengan pola kita mengembangkan produk. Sifatnya itu iteratif. Di dalam design thinking juga kan begitu ya. Ketika kita misalnya menempuh hal tertentu, kita pastikan. Kalau kita evaluasi ternyata belum sesuai dengan apa yang kita harapkan, kita ulangi dan seterusnya. Nah, yang terakhir apa hal penting dalam perencanaan itu adalah komitmen, ya, komitmen partisipan. Tidak cukup ada komitmen dari pimpinan kalau dalam roadmap, ya, karena eh, roadmap itu biasanya dibuat barengan gitu ya bersama bersama dengan pihak lain. Itu sebabnya komitmen partisipan itu sangat penting. Nah, disitulah proses-proses sinergi dibangun. Ya, jadi dalam roadmap itu yang biasanya tidak mudah justru di tahap-tahap awal. Bagaimana kita menentukan bersepakat tentang temanya yang akan diangkat, pendekatan yang akan dipakai, siapa saja yang terlibat. Itu di tahap-tahap awal itu. Justru seringkali tidak mudah. Nah, ketika sudah disetujui, prosesnya itu bergulir nanti. Dari pengalaman dan biasanya dari teori ya, proses menyusun roadmap itu mungkin butuh sekitar 4 sampai 6 kali workshop lah biasanya. Dan butuh jeda waktu yang cukup supaya masing-masing pihak mempelajari, merancang perannya dan sebagainya. Nanti dalam dalam pertemuan berikutnya ya apakah dalam bentuk FGD ataupun bentuk yang lain itu kemudian di-share lagi dan seterusnya. Jadi dengan cara seperti itulah sebetulnya idealnya sebuah roadmap dibuat. Oke, nah kegunaan penting sebetulnya kan aplikasinya manfaatnya banyak ya, tapi yang pokok itu satu.
kita membangun konsensus. Kita bisa berdebat itu kalau Anda mengusulkan program, teknologi atau produk, itu bisa berdebat panjang sekali ya. Nah, dengan punya roadmap itu bisa memudahkan, sekali lagi ini memudahkan, bukan memastikan ya, tetapi membantu kita dalam membangun konsensus. Yang kedua ada mekanisme yang bisa membantu kita. Bagaimana ya caranya ya? Siapa terlibat apa itu terlihat di dalam roadmap. Ketiga, tentu saja roadmap ini memberikan kerangka untuk bisa mensupport perencanaan. Ya. Makanya waktu kita perkenalkan di BPT dulu, road mapping itu teman-teman Biro Perencanaan merasa terbantu. Ya, jadi karena itu juga bisa digunakan oleh biro ataupun divisi perencanaan dalam perusahaan dan juga bagian keuangan untuk bisa menguji gitu ya, apakah usulan-usulan atau rencana itu masuk akal enggak, bisa mempertanyakan dan sebagainya. Itu. Oke. Nah, formatnya walaupun beragam ya, biasanya kita melihat seperti ini meskipun bisa bertukar. Jadi, oh kita tidak sampai pada misalnya eh, mengembangkan roadmap industri, ya tergantung konteksnya gitu ya. Kita boleh berfokus pada pengembangan produk dan sebagainya tergantung konteks. Nah, di di mana kita berurusan atau berkepentingan tentu saja tergantung kebutuhan masing-masing. Ya. Apakah pada level industri, teknologi ataupun produk dengan konsekuensi masing-masing. Jadi misalnya kalau industri ya pasti butuh partisipasi luas. Tetapi produk tentu sangat spesifik. Dan sebaliknya dampaknya itu kalau untuk roadmap industri pasti lebih luas ya dibandingkan dengan kalau kita hanya mengembangkan roadmap produk. Gitu ya. Nah, ini yang biasanya saya gunakan ya dengan mempelajari beberapa metode roadmap. Itu biasanya yang utama adalah ada elemen yang menunjukkan alasan dan tujuan utama. Jadi know why-nya itu jelas. Ketika membuat roadmap itu harus clear know why-nya. Yang kedua, apa yang akan disampaikan dan bagaimana. Itu know-how, know what-nya ya. Jadi misalnya, oh kita akan mengembangkan produk X21. Nah, kenapa itu? Ada penjelasan di poin pertama. Kemudian menjelaskan teknologi atau kapabilitas know-how-nya. Bagaimana itu bisa kita kembangkan. Butuh kemampuan apa dan seterusnya. Dan yang terakhir adalah dimensi waktu. Namanya juga perencanaan ya. Pasti menyangkut dimensi waktu. Oke, nah bentuknya biasanya eh, dalam prosesnya itu biasanya bertahap ya. Mulai dari tadi ya, know why-nya dan seterusnya itu kita terjemahkan menjadi produk, kemudian dari kebutuhan produk menjadi kebutuhan teknologi. Nah, itu yang proses itu yang biasanya disebut dengan pool-nya ya, bagian dari pool. Karena kita menerjemahkan dari kebutuhan. Kemudian kita cek lagi ke atas gitu dari kita tahu know-how-nya, kemudian know what yang akan bisa kita eh, kembangkan dan know why-nya bisa terjawab. Itu yang disebut dengan aliran atau pendekatan push-nya. Nah, kemudian di bawahnya itu rangkuman to-do-nya ya, termasuk kebutuhan sumber daya, kapabilitas atau skill atau expertise dan sebagainya. Ya. Nah, ini contoh, jadi eh, metode layering atau lapis, layer itu berlapis, ini yang paling mudah dipakai dan paling umum ya. Eh, Walaupun bentuknya bisa beragam, tapi menurut saya ini yang paling masuk akal. Ya, paling mudah ditelusuri, dilacak. Ya, jadi misalnya dari atas ke bawah, itu menjelaskan bagaimana keterkaitan pada level misalnya itu market, produk, teknologi, dan seterusnya.
Ya. Ke kanan itu menunjukkan dimensi waktu. Nah, Pak, bagaimana caranya kalau misalnya ada beberapa tahun? Yang paling mudah itu satu halaman 1 tahun. Kalau mau membuat roadmap yang rinci, gitu ya. Tapi kalau global itu ya bisa bisa satu halaman itu 5 tahun. Ya, tergantung level kedetailan, level kerincian. Oke. Nah, ini yang ingin saya ingatkan bahwa kalau ketika kita berbicara mengenai misalnya roadmap produk gitu ya, beberapa pertanyaan kunci harus bisa kita jawab. Contohnya apa? Contohnya misalnya kalau kita berbicara produk tertentu, untuk pasar mana kita menargetannya? Masih ingat ya di BMC ya, Business Model Canvas itu kan? Nah, jadi kan target market itu bisa beragam ya. Ada yang sebut dengan TAM ya, Total Addressable Market atau Available Market. Itu menunjukkan market yang ideal keseluruhan. Seandainya kita tidak punya kendala, tidak ada pesaing, dan sebagainya. Itulah jumlah keseluruhan potensi pasar yang kita miliki. Tapi dalam kenyataannya biasanya tidak sebesar itu ya. Biasanya hanya sampai pada Serviceable Available Market atau SAM. Ya. Jadi itu adalah ukuran pasar yang bisa kita jangkau dengan kemampuan kita, tetapi tidak ada kompetitor. Ya, tidak ada kendala kita, tidak ada kompetitor. Kalaupun ada kompetitor, kita bisa melayani mereka. Nah, sementara itu sebetulnya bagian yang lebih masuk akal itu adalah yang SOM ini. Serviceable, obtainable market. Itu yang sudah ada pertimbangan kompetitornya bagaimana gitu ya, segmentasinya seperti apa, dan kemampuan kita sendiri seperti apa. Kemampuan itu bukan hanya kemampuan produksi, tetapi juga distribusi ya, kapasitas mendistribusikan kita itu seperti apa. Kan ada juga ya, kemampuan produksinya sih besar, tetapi kita sulit menjangkau market tertentu karena tadi ya, untuk bisa masuk ke pasar tertentu itu butuh kemampuan tertentu. Misalnya kalau kita mau masuk ke pasarnya Jepang kan butuh jaringan kan, ya. Lewat jaringan mana nih? Nah, itu yang tentu akan mempengaruhi si SOM tadi. Oke, nah, jadi dengan demikian aspek-aspek teknis tadi itu harus masuk di sini. Walaupun gambarnya sederhana seperti ini, itu sebenarnya behind this picture. Jadi di balik gambar ini sebetulnya banyak cerita, ada narasi-narasi, target pasarnya bagaimana gitu ya, kemudian fitur dari produknya seperti apa dan sebagainya. Tapi nanti disederhanakan dalam bahasa visual seperti ini. Ini yang memudahkan dan dengan layering ini bisa ditunjukkan keterkaitannya. Jadi antara produk dengan teknologinya, teknologi dengan aktivitas lead bank itu semuanya bisa ditunjukkan keterkaitan. Kemudian dengan cara seperti ini biasanya kita membuat roadmap itu dari ujung kanan atas. Jadi goal besarnya yang terakhir itu di mana? Apa yang akan kita tuju? Nah, barulah kita bergerak ke kiri ke bawah. Jadi itu cara membuatnya ya, dari kanan atas ke bawah ke kiri. Cara membacanya dari kiri ke kanan. Nanti ya, roadmap itu seperti itu. Cara membuatnya dari kanan ke kiri, cara membacanya dari kiri ke kanan. Oke, baik. Nah ini contoh ya, jadi dalam bahan yang saya share itu ada contoh yang saya ambil waktu saya di sana di BPT yang berkaitan dengan teknologi informasi dan komunikasi. Jadi kita diskusi panjang sebetulnya kita akan mengembangkan bidang TIK ini bidang apa saja ya supaya BPT bisa berperan
secara nasional. Ini singkat cerita begitu ya. Kemudian kita sepakat untuk bergerak pada 5 bidang ini. Ya, kita kelompokkan ke 2 hal besar. Satu adalah kelompok penguasaan dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi. Yang kedua adalah pemanfaatan TIK untuk pembangunan. Nah, saya akan bercerita yang bagian awal ya. Jadi, yang pertama itu CNS ATM itu merupakan teknologi informasi dan komunikasi yang dibutuhkan dalam rangka mendukung penerbangan sipil masa depan. Tahun 2006 ketika kami nyusun, ya kan ke depan ya, masa depan ya. Jadi itu berarti berapa tahun lalu? Eh, Sekitar 16-17 tahun yang lalu kita membuatnya ya. Nah, kenapa itu berkembang ya? Karena kebutuhan kita di sini nih. Jadi di penerbangan sipil itu perlu didukung oleh teknologi maju supaya mendukung keamanan ya, kemudian keselamatan, efisiensi. Itu yang penting ya. Jadi komunikasi terjadi misalnya antara antara satelit dengan pesawat, pesawat dengan darat dan seterusnya. Ini yang harus dikembangkan. Pada saat itu belum berkembang semua ya, hal seperti ini. Itu sebabnya semua negara perlu menyiapkan diri. Karena kalau tidak, pada periode tertentu, negara yang tidak mampu mengelola ruang udaranya dengan baik sesuai dengan ketentuan dari ICAO. ICAO itu adalah organisasi penerbangan sipil internasional, maka ruang udara itu harus dikelola oleh negara lain yang mampu. Gitu ya. Jadi walaupun ruang udaranya itu di atas wilayah misalnya Papua New Guinea, maka pengelolaan ruang udaranya itu diserahkan kepada negara yang mampu, bukan oleh Papua New Guinea. Kalau Papua New Guinea tidak mampu. Dan contohnya terjadi. Kira-kira Papua New Guinea ruang udaranya dikelola oleh siapa? Australia mungkin Pak. Ya, betul. Betul oleh Australia. Walaupun itu di atas wilayah negara Papua New Guinea. Nah, itu ya. Jadi dalam dalam apa eh, perencanaan yang ditetapkan oleh IQ itu kira-kira beginilah. Jadi tahun 2015 itu terjadi koeksistens antara sistem yang lama dengan sistem yang baru. Kemudian direncanakan setelah 2025, 2025 2 tahun lagi loh, itu eh, CNS ATM wajib diterapkan secara sepenuhnya. Saya nggak tahu apakah masih tetap 2025 atau ada pergeseran ya karena misalnya ada terjadinya COVID dan sebagainya. Tapi saat itu kira-kira seperti itu. 2025 itu sepenuhnya harus menggunakan CNS ATM. Ini CNS ATM roadmap dari IQ. Nah, tentu saja kita negara besar kan harus menyiapkan diri ya. Selain dulu BPT melihat bahwa ini juga menjadi tantangan sekaligus peluang bagi Indonesia bisa mengembangkan kemampuan teknologi dan mengembangkan industrinya. Karena kalau tidak, kita tergantung kepada negara maju gitu loh. Nah, oleh karena itu kita coba apa namanya mengurai kebutuhan untuk CNS ATM itu apa saja sih dari sisi teknologinya berdasarkan konsep perubahan operasinya. Jadi kita pecah gitu ya. Jadi perubahan di komunikasi apa, navigasinya apa dan sebagainya. Lalu teman-teman yang punya keahlian di bidang itu membreakdown. Ini makanya disebut dengan CNS ATM breakdown structure gitu ya. Jadi menjadi
beberapa bagian proyek lah kira-kira yang kita anggap penting di mana BPPT bisa berperan. Saat itu begitu. Ya. Nah, kemudian berdasarkan itulah kita membuat perencanaan jangka pendek, menengah, dan panjang. Jadi pada periode itu ketika 2006 maka kita menyusun untuk kebutuhan 2007-2009 sebagai pilot awal untuk menuju arah sana ya. Kemudian kita pecahkan nanti periode berikutnya bagaimana. Oke, maka keluarlah dengan kerangka ini draft roadmap untuk CNS ATM dan telemetri sebetulnya. Jadi kita gabung telemetri itu supaya tidak terlalu banyak bidang yang kita kembangkan, kita gabungkan ke CNS ATM. Kenapa telemetri kita anggap penting? Telemetri command and control itu karena waktu itu BPPT juga sedang dalam proses pengembangan pesawat nirawak, drone lah ya, drone kalau sekarang gitu ya. Puna itu kan pesawat nirawak. Nah, kita membantu unit itu untuk bagian elektroniknya, bagian telemetrinya. Jadi kita juga menyiapkan roadmap-nya. Jadi kita buat roadmap yang jangka panjang, quote unquote, sebagai dasar untuk perencanaan jangka pendeknya. Ya, kemudian ini sedikit ada di sela ya, karena di 2007 awal kami mendapat tugas tambahan nih, lumayan banyak. Jadi membantu pengembangan tsunami early warning system, lalu membantu KPU dalam penyelenggaraan pemilihan legislatif dan pemilihan presiden, kemudian membantu Kemendagri menyiapkan untuk program elektronik ID. Ya, Pak, itu saatnya bersamaan itu. Jadi lumayan apa namanya terkuras juga tim saya walaupun kita punya sekitar 115 orang lah ya di satu unit itu. Itu termasuk unit terbesar di BPT ya. Tapi tugas kita cukup banyak, jadi ya tenaganya agak terpecah juga. Nah, oke, kembali ya, kembali ke roadmap tadi yang CNS ATM. Kemudian kita terjemahkan dari roadmap yang apa jangka panjangnya itu, kemudian ke tahunannya seperti ini. Kelihatannya sih memang tidak terlalu banyak ya, tapi ini sebetulnya pekerjaan yang lumayan banyak. Ini aktivitas-aktivitasnya nih. Melakukan kajian, ada studi propagasi dan seterusnya. Kalau di sini kebanyakan aktivitas engineering ya. Jadi mengembangkan software, membuat peralatan dan sebagainya. Itu roadmap tahunannya dan kemudian di bawah merupakan implikasi sumber daya terutama dana dan keahlian yang diperlukan. Jadi kita breakdown betul-betul kita pecah ya sampai agak relatif detail. Ini contoh eh, ADSB itu bagian dari eh, alat mirip fungsinya dengan radar. Kalau radar itu menangkap sinyal pesawat ya radarnya yang menangkap kan ya bergerak dan sebagainya. Kalau ADSB, si ADSB-nya yang memancarkan. Ya, jadi ada ini transmitter yang ditaruh di pesawat, ini yang receiver yang ada di darat. Jadi apa kelebihannya? Kelebihannya kalau di radar itu, kalau pesawat jatuh, maka si radar nggak bisa nangkap lagi kan, jatuh ke laut gitu ya. Ya udah hilang kan, nggak tahu nih di lautnya di bagian mana. Nah kalau ADSB bisa dilacak sepanjang sinyalnya itu terus memancarkan. Dan kalau nggak salah ada sampai berapa puluh jam gitu ya, dia bisa memancarkan. Jadi itu bisa banyak membantu eh, pendeteksian misalnya kalau pesawat hilang dan sebagainya. Itu contoh ya. Ini mengabarkan yang foto kanan ini menunjukkan
waktu kami melakukan pengujian di Pangkalan Bun di Kalimantan Selatan itu. Jadi kita meminjam bandara kecil di situ selama sekitar 3 atau sampai 4 jam. Dan itu tidak mudah ya, karena kita kan perlu izin. Diizinkan oleh Kemenhub dulu meminjam itu untuk pengujian. Jadi pesawat yang kita sewa itu membawa perangkat yang ditangkap oleh menara ini di situ, kemudian kita analisis. Jadi eh, itu sebabnya riset-riset seperti ini tidak murah karena banyak hal-hal yang di luar kemampuan BPPT gitu ya, kayak misalnya pesawat itu kan harus sewa, pangkalan udara harus apa meminta izin dan seterusnya. Oke, itu ya contohnya. Kemudian kita juga membantu pengembangan apa namanya tsunami early warning system. Ini contoh waktu teman-teman sibuk mengembangkan buoy yang terapung di laut ya. Itu jadi buoy itu memang jantungnya itu ada di elektronik, sistem elektronik. Itu sebabnya kenapa unit kami banyak terlibat di sini di Puspiptek. Ini waktu percobaan melepaskan buaya ke laut. Nah, yang eh, ini banyak berkembang cerita-cerita lucu. Jadi suatu saat ada buaya yang tidak terdeteksi. Jadi dideteksinya di gedung BPPT di Tamrin gitu ya. Waktu itu semuanya masih di Tamrin. Tetapi tiba-tiba hilang sinyalnya. Teman-teman panik. Ini kemana ini buaya ini? Gitu. Sampai berapa hari saya lupa itu. Kemudian ternyata eh, apa dilacak ketemu di Pantai Marina di Ancol gitu kan. Nah, kita minta bantuan angkatan laut untuk melacak gitu ya. Rupanya ada di salah satu kapal yang ada di situ. Oke, baik saya kira itu ya. Jadi nah, yang terakhir yang ingin saya sampaikan ini penting juga ya. Biasanya kita ketika mengembangkan kemampuan teknologi tertentu, maka itu juga akan butuh disupport oleh pengorganisasian agar inovasi bisa berkembang. Dan itu saya kira perlu sesuai dengan, bukan perlu sesuai, perlu disesuaikan ya dengan kebutuhan kita dalam pengembangan inovasi tadi. Sebagai contoh misalnya knowledge integrator. Kemarin ada yang tanya kalau nggak salah tentang ini. Bagaimana kita mengembangkannya. Jadi kalau yang disebut dengan knowledge integrator itu biasanya adalah perusahaan yang memang membutuhkan keahlian yang sangat beragam. Dari pengetahuan hard engineering, ya, teknik elektro gitu kan, kemudian nggak tahu macam-macam lagi, sampai kepada bidang sosial gitu ya, kemasyarakatan, itu diperlukan gitu ya, termasuk misalnya ahli di bidang intellectual property dan sebagainya. Sehingga perusahaan ini bisa mengkombinasikan, mengintegrasikan kemampuan tadi, membangun kompetensi dan tadi ya bidang-bidang yang diperlukan, tapi produknya itu biasanya tunggal, walaupun jenisnya beragam. Produknya tunggal, tapi jenisnya beragam. Contohnya apa? Pembuat pesawat. Produk mereka apa? Ya hanya satu kan pesawat gitu ya. Walaupun seri pesawatnya beragam gitu ya, kayak Boeing gitu kan. Ya yang dibuat Boeing itu hanya pesawat. Jadi tidak buat makanan atau apa gitu ya. Jadi produk akhirnya itu tunggal. Kemudian automobil maker gitu ya, pembuat mobil kan juga yang dibuat produknya sebenarnya tunggal ya, walaupun jenis mobilnya beragam. Nah, itu biasanya bentuknya knowledge integrator sebetulnya. Nah, tapi yang lain-lain tentu saja polanya mungkin bisa beragam ya. Jadi perusahaan itu perlu memilih bentuk yang mana yang lebih sesuai dengan organisasi mereka, gitu ya.
Jadi yang terakhir adalah bahwa idealnya seperti apa sih? Ini saya mengambil dari lembaganya di Australia ya. Ini sebenarnya normatif yang umum ya. Jadi contohnya misalnya bahwa roadmap itu ya memang sebaiknya sifatnya yang strategik, kemudian clear gitu ya. Dan tadi mudah diikuti karena kalau contoh mudah diikuti itu apa? Kalau Anda membuat roadmap dalam bentuk verbal, ya kalimat-kalimat, narasi, kan lebih susah, susah ya diterjemahkan ya, dibanding dengan kalau membuat roadmap visual. Ada gambar, oh begini ya, itu relatif, itu contoh. Kemudian bisa menunjukkan hubungan-hubungan antara aktivitas. Jadi kalau roadmap itu tidak menunjukkan, ya bukan roadmap menurut saya. Coba kalau Anda membuat roadmap peta rencana, Anda mau menuju Cirebon dari misalnya sebut saja Bekasi gitu. Kan harus clear ya. Rutenya bagaimana nih dari Bekasi, apakah menumpul lewat tol gitu ya, atau lewat kereta dan sebagainya. Itu kan clear. Jadi ada hubungannya kemana dulu melakukan apa dan seterusnya. Itulah yang biasanya kita maksud dengan roadmap. Tapi kalau misalnya kumpulan aktivitas, ya menurut saya sih bukan roadmap, gitu ya. Jadi roadmap itu harus menunjukkan keterkaitan dan seterusnya. Ya, jadi nanti dibaca sendiri. Nah, yang terakhir gini, ini sering dilupakan. Peta visual. Ya, jadi banyak orang menganggap bahwa roadmap itu ya cukup aja kalimat-kalimat gitu. Gak gampang gitu. Susah mengujinya juga ya. Yang ngerti mungkin yang membuat saja. Tapi tidak bisa diikuti oleh pihak lain. Apalagi kalau misalnya kita mau membangun kolaborasi gitu dengan pihak lain. Tidak mudah. Jadi ini kita buat supaya memudahkan pengembangan roadmap terutama yang sifatnya kolaboratif. Oke, saya kira itu ya yang penting mengenai roadmap dan roadmap itu bisa dikombinasikan dengan beberapa metode yang lain termasuk yang sudah kita diskusikan misalnya dengan roadmap design thinking ya. Selama proses road mapping ini kita menggunakan design thinking. Lalu kita terapkan juga misalnya dalam konteks pengembangan produk dan sebagainya.